Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana perkembangan penanganan terkini banjir di Jawa Tengah, kita sudah tersambung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat pagi Pak Ganjar. Ya, selamat pagi. Baik, Pak Ganjar, beberapa wilayah di Jawa Tengah ini banjir sejak awal tahun 2023 ini dan masih terjadi sampai sekarang. Apa perkembangan terbaru dari penanganan banjir yang sudah dilakukan Pemprov Jawa Tengah, Pak? Ada yang sudah kering dan ada yang beberapa kena banjir ya. Ada 11 kabupaten total yang kami data ya, dan beberapa sudah bisa ditangani seperti yang ada di kota. Kecuali kemarin ada wilayah perumahan yang tanggulnya jebol. Ada dua wilayah, yang satu di tepi pantai di Marina dan yang satu ada di agak masuk ke kota. Jadi penanganannya sampai hari ini masih jalan. Wabil khusus kita mencoba untuk mendorong adanya modifikasi cuaca dan kami dibantu oleh BMKG, oleh BRIN, oleh BNPB ya, dan Angkatan Udara. Jadi ini beberapa penanganan yang dari hulunya sehingga intensitas cuaca yang memang ekstrim di beberapa tempat coba dilakukan rekayasa dengan modifikasi cuaca, itu di hulunya. Pak Gubernur, ini kan sudah lebih dari 1 minggu. Ada juga yang masih tergenang banjir dan ketinggiannya cukup tinggi. Apa sebenarnya yang menyebabkan air di daerah-daerah tersebut masih belum surut sampai sekarang? Ya, daerah-daerah tersebutnya mesti dijelaskan secara detail ya, karena dramatisasi sejak awal tahun dan belum kering-kering itu sebenarnya agak berlebihan ya. Saya masih ingat ini catatan aja sih buat Metro, waktu saya diwawancara di Stasiun Tawang itu udah kering loh. Tapi gambar yang ada di Metro saat itu banjir gitu. Jadi saya tidak mengerti, padahal saya di Stasiun Tawang. Maksud saya gini, ada yang memang belum kering dan saya tidak tahu gambar-gambar itu diambil pada tanggal berapa. Sehingga saya agak sedikit memberikan catatan saja pada Metro, sehingga biar kita fair dan kemudian bisa memberitakan secara berimbang. Yang beberapa belum kering, memang ada beberapa daerah yang sifatnya cekungan, termasuk di daerah yang land subsidenya cukup tinggi, wabil khusus yang ada di sekitar Sayung itu antara Semarang, Demak, termasuk juga yang ada di Pekalongan Kota. Nah, ini yang butuh perhatian secara khusus karena penyebabnya ada dua, satu curah hujan yang tinggi, dua land subsidence ya, yang kemudian orang menyebutnya sebagai kondisi rob. Namun demikian beberapa yang memang sifatnya darurat bisa ditangani. Kemarin dari Kementerian PUPR ya, Balai Besar Wilayah Sungai, pemerintah kota kabupaten kita minta untuk membuat satu respon-respon cepat, umpama seperti penambahan pompa air dan sebagainya, sehingga ini bisa membereskan beberapa tempat yang tergenang yang tidak biasanya tergenang. Tapi Mbak, ada yang di Kudus, ada yang di Pati itu pasti tergenang. Dan ini agak lama biasanya, karena itu daerah cekungan. Maka waktu rapat koordinasi dengan seluruh bupati wali kota, termasuk hadir BMKG dan BNPB, kami mendapatkan masukan-masukan dari para bupati yang menyampaikan bahwa rasa-rasanya Pak perlu dibuat sodetan sungai, rasa-rasanya Pak ini perlu dibuat embung, bahkan ada yang meminta bendungan, sehingga air itu nanti tidak mengalir begitu saja atau menggenang begitu saja, sehingga lebih bermanfaat untuk masyarakat. Begitu. Baik. Mungkin Pak Ganjar terkait dengan gambarnya pada pagi hari ini mungkin masih airnya ketinggiannya bisa mencapai lebih dari 100 cm, kemudian turun perlahan. Semisalnya tadi pagi saya juga sempat dapat informasi terbaru di Pati ini juga masih terendam banjir. Kemarin ini gambarnya bahkan harus warga naik perahu pada saat akan keluar dari rumahnya. Kalau di Pati sendiri kondisinya seperti apa Pak sekarang? Ya, di Pati bukan seluruh Kabupaten Pati, Mbak. Ada beberapa daerah dan saya kebetulan pegang data juga. Sehingga kalau Metro mau datanya saya bisa share juga ya. Di Kabupaten Pati ini ada 7 kecamatan terdampak, ada 48 desa terdampak, dan 18.217 jiwa terdampak, 569 jiwa mengungsi, dan ada 37 infrastruktur yang terdampak. Jadi artinya ada beberapa yang memang daerahnya itu perlu kita dapatkan perhatian. Tapi ada beberapa daerah di Pati itu memang dia berada di daerah cekungan. Ya, di daerah cekungan ini perlu rekayasa khusus karena masyarakat sudah ada di situ, tinggal ada di situ. Bahkan beberapa rumah itu dia punya perahu.
punya perahu udah disiapkan sehingga sejak saya jadi awal jadi gubernur, Bapak Ibu nggak pengen pindah, nggak Pak gitu, udah biasa katanya. Nah yang begini-begini ini mesti diselesaikan dengan sistem pemompaan begitu ya. Sehingga kalau Anda mau bicara lagi atau masih mau berdebat soal gambar, fairness-nya nggak apa-apa, dikasih aja itu tanggal berapa, tempatnya di mana, nanti kami bisa jelaskan, jangan sampai seperti kejadian di Stasiun Tawang itu Mbak. Baik, mungkin soal Stasiun Tawang, tapi kita akan update terus bagaimana sebenarnya kondisi terkininya di sana, begitu Pak Ganjar. Kemudian kalau kita bicara soal logistik, kebutuhan air bersih, makanan, kebutuhan sehari-hari juga di sana, apalagi di pengungsian, laporkannya ada 12 titik. Mungkin ada penambahan lokasi pengungsian di sana, bagaimana pemenuhan kebutuhannya Pak Ganjar? Oh, kalau soal kebutuhan semuanya terpenuhi Mbak, bahkan saya share melalui medsos saya, medsosnya BPBD dan kabupaten kota ya. Mereka kita minta untuk memastikan satu dukungan logistik, tempat pengungsian, lalu kemudian bagaimana spirit gotong royongnya dari banyak kelompok-kelompok masyarakat yang membantu, TNI Polri begitu ya, termasuk kelompok-kelompok sosial yang ada. Nah kalau kurang, udahlah telepon gubernurnya pasti saya kirimi gitu. Jadi tidak sulit dan untuk konteks logistik kita masih bisa memenuhi dan insya Allah sampai hari ini masih cukup. Ada tidak tim khusus yang ditugaskan untuk memantau bagaimana lokasi pengungsian warga-warga yang terdampak banjir di sana? Ada dong Mbak, sistem pemerintahan ini bukan tiba-tiba lahir hari ini ya, tapi kemudian ada sistem yang berjalan. Bahkan ada undang-undang kebencanaan, maka kenapa ada BPBD di daerah? Maka kenapa kami semuanya juga menyampaikan nomor-nomor telepon agar masyarakat bisa merespon secara langsung. Dan pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan sendiri, maka ketika curah hujan yang sangat tinggi, bahkan seharusnya masih tinggi itu, kita coba lakukan modifikasi cuaca karena teknologi ini ternyata cukup membantu. Sehingga awalnya kan dikerjakan di Jabodetabek dulu ya, waktu itu, sehingga sampai dengan tahun baru terbukti ternyata itu efektif, ibu kota bisa kering. Nah setelah itu baru kemudian dipindahkan ke Jawa Tengah, dan hari ini antara Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan beberapa titik lokasinya ada. Kurang lebih setiap hari ada sekitar 4-6 penerbangan yang dilakukan sehingga bisa mengurangi curah hujan yang tinggi itu sehingga bisa kita kendalikan. Ada beberapa titik Mbak yang memang tidak mungkin kalau dengan curah hujan setinggi ini bisa menampung begitu ya. Maka satu-satunya adalah modifikasi cuaca itu. Kalau seperti kota Semarang umpama yang relatif sistemnya sudah berjalan dengan baik, dikasih hujan rata-rata simpang 5 begitu 2 jam pasti nggak nyampe selesai. Pasti selesai. Terus kemudian kita melihat di kanal banjir barat timur relatif bisa. Kemarin ada pompa 2 mati umpama begitu, BBWS-nya cepat sekali menyampaikan itu. Sehingga kondisi-kondisi itulah yang hari ini coba kita ikhtiarkan. Dan ini Mbak masih terus berlangsung sampai tengah bulan. Jadi saya menyampaikan pada publik jangan senang-senang dulu ya. Ini sampai dengan tengah bulan masih akan terjadi. Maka kemarin kita minta agar tanggul-tanggul dicek. Maka betul ketika saya sampaikan itu terjadi di salah satu perumahan di Meteseh itu kemarin tanggulnya jebol. Maka untuk pengembang perumahan yang ada di sekitar juga sungai atau tanggul-tanggul yang barangkali masyarakat mengetahui sistem ini, tolong segera dicek, dilakukan patroli bersama pengelola sumber daya air, maka kemudian kita akan bisa mencegah ya kondisi-kondisi yang ada. Jadi sistemnya ada Mbak, kan ada Kades, ada Lurah, ada BNPB. Jadi sistemnya ada, BMKG. pemantauannya berjalan ya Pak ya. Dan sudah diberikan warning sampai dari sekarang, sebenarnya sudah mulai dari awal tahun ini sampai sekarang, sampai nanti tengah bulan ini sudah ada warning untuk masyarakat. Pak Ganjar, kalau kita bicara soal kesehatan masyarakat yang terdampak banjir ini, sejauh ini apa update-nya Pak? Apakah ada keluhan-keluhan tertentu dan bagaimana penanganannya? Ya biasanya di tempat-tempat pengungsian ISPA ya, keluhannya di situ. Beberapa kemarin waktu saya cek ke kota Pekalongan, ada ibu hamil yang butuh perhatian. Maka alhamdulillah Pak Wali Kotanya satset begitu. Kemudian dibawalah satu ibu hamil karena sudah menjelang lahir begitu, dibawa ke rumah sakit sehingga aman dulu. Tapi beberapa ibu hamil yang lain yang ada di sana, saya minta untuk mendapatkan perhatian khusus. Maka kemarin beberapa minta, Pak susu untuk ibu hamil Pak. Nah sudah ada belum? Pak tinggal sedikit Pak. Stoknya masih ada nggak? Nggak ada Pak. Yaudah besok kita kirim. Yang begini-begini ini kita bisa cepat begitu ya.
sehingga beberapa yang kondisinya sudah membaik ya kita sampaikan. Ya seperti judul ini lah, tak kunjung surut, yang di mana itu gitu. Ya kan enak ya Mbak ya fairnya, umpama yang sudah Iya. surut beritakan yang surut begitu. Iya, Ini kan Pak dramatis Ganjar. judulnya. Oh, tapi kalau memang sudah surut, kita akan beritakan yang sudah surut. Tapi kalau belum, Ya beritakan ternyata kan seperti di stasiun Tawang itu loh Mbak. Saya berikan catatan agar cover both side dong. oke, boleh Pak Ganjar. Nanti kita akan cek lagi seputar stasiun Tawang itu bagaimana kondisi terkini di sana sekarang. Pak Ganjar, kalau dari dampak bencana banjir ini pasti juga merembet ke soal ekonomi, mengganggu logistik, kegiatan ekonomi. Sejauh ini bagaimana kerugiannya Pak dengan banjir yang sudah terjadi sekian lama ini? Ya sementara kemarin kita coba menghitung ya, ada yang rumah roboh ya kita coba perbaiki kurang lebih, cuman hitungannya 16 miliar ya. Tapi dugaan saya lebih ya, dugaan saya lebih. Hanya yang dihitung adalah kerusakan, terus kemudian sawah terendam yang tidak bisa panen begitu. Namun saya kira pasti lebih karena beberapa transportasi yang kemarin tergenang umpama di Kaligawe itu juga butuh effort yang lebih begitu ya, sehingga macetnya transportasi pasti akan membuat itu rugi begitu ya, yang usaha, termasuk yang ada di Karimun Jawa. Karimun Jawa ini remote area, kemarin juga sama Mbak, BBM-nya tidak bisa terpasok dengan baik, Pertamina juga belum bisa mendorong dengan cepat, maka kami koordinasikan dengan Kasal langsung, saya kontak Pak Kasal, Pak Muhammad Ali, kemudian dibantu dengan kapal KRI sehingga kita bawa BBM, bawa logistik, itu untuk mengurangi kondisi-kondisi. Kalau enggak kan kita bahaya Mbak, nanti nggak ada suplai, makin sedikit pasokan makanan, makin sedikit pasokan BBM, ini akan bisa membuat inflasi. Jadi kami mencoba untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang memang kita tidak punya peralatannya begitu ya. Sehingga kenapa kapal KRI Makassar kemarin juga membantu mengirimkan ke remote area itu kondisinya. Maka saya minta satu persatu yang sekolahan mana, yang rumah ibadah mana, yang rumah mana, yang individu-individu, coba kita inventarisasi agar nanti kita bantu. Ini saya on the way ke Brebes juga melihat di sana beberapa sudah kering, namun demikian masyarakat masih bergotong royong bekerja bakti begitu. Nah saya mau minta nanti mana-mana rumah-rumah masyarakat yang rusak agar kita bisa bantu memperbaiki. Begitu Mbak. Baik. Jadi mudah-mudahan nanti yang masih banjir cepat surut karena sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang sudah surut nanti akan diberitakan kalau memang sudah surut untuk memastikan kepada publik pemerintah hadir untuk kehadiran para korban yang terdampak banjir. Dan kemudian terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia.